Trio JPU di kasus Nikita Mirzani kayaknya lagi berimajinasi deh ya. Bayangin ya, dalil percakapan telepon 7 menit antara Mail, Dr. Oki, dan Nikita Mirzani ya, bisa disulap jadi kesepakatan pemerasan. Gimana kalau kita bedah pelan-pelan ya, tapi dengan logika hukum dan metode pembuktian yang benar. Biar kagak ikutan dungu kayak hatersnya Nikita Mirzani yang lagi gangguan kejiwaan. Pertama soal dalil jaksa yang menyebutkan Nikita Mirzani, Mail dan Dr. Oki melakukan percakapan telepon selama 7 menit. Lalu disimpulkan muncullah kesepakatan untuk mencari keuntungan dari Reza Gladys. Pertanyaan paling fundamental ya, siapakah yang mendengar percakapan tersebut? Adakah rekaman ataukah adakah penyadapan resmi gitu ya? Adakah saksi yang mengalami atau mendengar langsung dari percakapan tersebut? Dalam hukum acara pidana ya, pernyataan jaksa bukanlah alat bukti. Alat bukti yang sah menurut KUHP itu hanya ada 5. Pertama, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, kalau jaksa hanya menyebutkan adanya percakapan tapi tidak menyertakan alat bukti rekaman atau saksi yang mendengar langsung percakapan tersebut ya, maka itu bukan alat bukti yang sah, melainkan hanya asumsi naratif. Bahkan riwayat panggilan aja kan hanya membuktikan adanya komunikasi ya, bukan isi percakapan. Apalagi ya, sahabat cendol, kita mengikuti persidangan Nikita Mirzani dari awal ya, tidak pernah tuh ada yang mengaku mendengar isi percakapan 7 menit tersebut. Jadi ketika jaksa menarik kesimpulan ada kesepakatan pemerasan ya, hanya dari durasi telepon itu jelas ya jaksa melanggar asas indubio pro reo. Dalam keraguan harus diputus untuk kepentingan terdakwa. Kedua soal percakapan antara Reza Gladys dengan Dr. Oki. Jadi jaksa mendalilkan bahwa Reza curhat tentang Nikita lalu Oki menyuruhnya menyumpal mulut Nikita Mirzani dengan uang. Dan supirnya mendengar ya percakapan tersebut. Pertanyaan logisnya ya, bagaimana asisten atau supir dari Reza Gladys ini bisa mendengar dengan jelas percakapan pribadi dari majikannya gitu ya? Apakah Reza Gladys pakai loudspeaker ya di depan asistennya atau supirnya ya? Nah, dalam konteks membahas nama baik, kemudian bisnis gitu ya, apakah logis ya seseorang membicarakan hal sensitif sambil didengar oleh orang lain? Secara ilmiah dalam konteks pembuktian hukum ya, sahabat channel, kesaksian asisten atau supir dari Reza Gladys ini ya hanya sah kalau ia mendengar langsung atau dalam keadaan yang jelas dan tidak multitafsir. Dan keterangannya tidak berdiri sendiri ya, melainkan didukung alat bukti lain. Kalau hanya katanya Reza Gladys berteleponan dan curhat ke Dr. Oki ya, dan supirnya mendengar gitu ya, katanya ini masuk kategori testimonium de auditu ya, alias kesaksian yang didengar dari orang lain. Dan menurut praktik peradilan tidak punya